Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 12 Dewa Data. Manjusri pandai dalam mengubah para makhluk dan tidak pernah memilih kapasitas. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1341. Manjusri pandai dalam menjelaskan intisari daripada Dharma. Dia pandai dalam memberikan pengajaran dan bimbingan, tidak pernah memilih tempat. Semakin rendah derajat tempatnya, Dharma yang dipergunakannya untuk mengubah para makhluk semakin luas pula. Dia pandai dalam memberikan pengajaran, tidak pernah memilih kapasitas. Semakin takabur orangnya, semakin cepat pula mencapai jalan kebenaran. Terlebih dahulu berpegang pada metode terampil dan mempergunakan ajaran kecil. Sekarang sudah seharusnya membalik dari kecil ke arah jalan besar. Itu sebabnya membawa mereka ke puncak Gunung Nasar untuk bertemu dengan Bhagawan Sakyamuni. Harus bersungguh hati. Kemarin telah kita bahas Bodhisattva Prajnakuta bertanya kepada Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Manjusri pergi ke istana naga laut, dapat membimbing seberapa banyak. Kita perlu tahu, Manjusri pandai dalam menjelaskan intisari daripada Dharma. Kebijaksanaannya, dia pandai dalam memberikan pengajaran dan bimbingan, tidak pernah memilih tempat. Tidak peduli di mana dia berada. Dia sejak kalpa tanpa awal dahulu kala, sebenarnya kemanapun dia pergi, tidak perlu memilih tempat. Tidak pernah memilih tempat. Tempat manapun, Bodhisattva Manjusri dapat menyesuaikan waktu, tempat, dan kapasitas untuk mengajar dan mengubah semua makhluk. Semakin rendah derajat tempatnya, Dharma yang dipergunakannya untuk mengubah para makhluk semakin luas pula, yaitu tempat yang semakin membutuhkan. Tempat itu semakin rendah derajatnya. Orang yang semakin susah dibimbing di tempat itu, semakin sulit untuk mengubah orang di tempat itu, barulah memerlukan dia untuk mengembangkan. Dia pergi membimbing dan mengubahnya. Oleh karena itu, semakin rendah derajat tempatnya, Dharma yang dipergunakannya untuk mengubah para makhluk semakin luas pula. Ini adalah keistimewaan Bodhisattva Manjusri, ditambah dengan kebijaksanaan tinggi dan welas asih yang agung, sebagaimana layaknya Buddha kuno yang datang kembali. Oleh karena itu, dia pandai dalam memberikan pengajaran, tidak pernah memilih kapasitas. Tidak hanya tidak memilih tempat. Tempat yang semakin sulit dikembangkan, dia akan pergi mengembangkannya. Seperti ini, yaitu akar kapasitas yang semakin buruk, akar kapasitas yang semakin tidak baik, dia juga akan tetap sama. Barulah merupakan orang yang perlu dibimbingnya. Maka dia pandai dalam memberikan pengajaran, tidak pernah memilih kapasitas. Baik itu kapasitas kendaraan kecil, kendaraan sedang, ataupun kapasitas kendaraan besar, Bodhisattva Manjusri dapat memberi pengajaran kepada mereka. Ataupun kapasitas yang rendah dan buruk, dia dapat mengubah dari buruk menjadi baik. Ini adalah ajaran dan bimbingan Bodhisattva Manjusri. Oleh karena itu, semakin takabur orangnya, semakin cepat pula mencapai jalan kebenaran. Kita sering mendengar orang berkata, semakin parah keburukannya, maka semakin besar pula kebaikan yang akan dicapai. Terkadang terdapat orang yang sangat buruk, sangat jahat, akan tetapi jalinan jodoh itu bertemu, membalikkan buruk menjadi baik. Setelah merubahnya, niat pikiran itu sama kuatnya dengan ketika dia sedang melakukan kejahatan. Melakukan kebajikan juga sangat kuat, dikarenakan tabiatnya yang demikian. Tidak dilakukan,
tidak perlu dibicarakan. Apabila ingin dilakukan, maka harus dilakukan secara menyeluruh. Mencari dharma harus bertentangan sepenuhnya. Ketika membiarkan dia mengerti sepenuhnya, dia kembali harus yakin sepenuhnya, sangat seksama. Seperti inilah akar kapasitasnya. Selama kapasitas ini diubah arahnya, merubah keburukan menjadi kebaikan, juga merupakan kebajikan yang kuat, juga merupakan orang yang sangat baik. Oleh karena itu dikatakan, semakin takabur orangnya, semakin cepat pula mencapai jalan kebenaran. Terlebih dahulu berpegang pada metode terampil dan mempergunakan ajaran kecil. Menggunakan ajaran dari metode terampil, menyesuaikan dengan kapasitas mereka untuk membabarkan dharma kepada mereka. Oleh karena itu, berbagai macam metode dengan metode mudah dan terampil dalam memberikan pengajaran, sehingga mereka sangat cepat dapat menerimanya. Inilah Manjusri, penerapan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaannya. Dia bisa menyesuaikan dengan kapasitas. Saya masih ingat sepertinya di tahun lalu bulan April 2016 pada saat gempa besar di Ekuador. Kita percayakan relawan Ceci Amerika dengan kelompok kecil, mereka pergi ke sana. Mereka mengunjungi 4 atau 5 daerah. Ada salah satu daerah di mana sifat orangnya sangat keras kepala. Semuanya menganggap bahwa mana mungkin bisa ke tempat itu, menjalankan program Cash for Work di sana. Bagaimana kita bisa menggerakkan mereka? Tidak disangka ketika mereka tiba di tempat itu, orang-orang di sana melihat insan Ceci datang. Mereka sangat tersentuh. Semua orang berkata, organisasi amal ini sangat spesial. Mereka datang dari tempat yang demikian jauh. Ketulusan mereka telah menggerakkan beberapa daerah sebelum kita. Mereka telah datang ke tempat kita. Kita harus bersatu hati. Semua orang harus menggenggam waktu baik-baik. Tidak membuang waktu, jangan menyia-nyiakan waktu Ceci dalam melakukan program Cash for Work. Maka harus berupaya keras untuk menghidupkan kembali kampung halaman kita sendiri. Mereka memiliki perubahan hati demikian, sehingga mudah untuk menuntun mereka. Bahkan mereka sangat bekerja keras dan juga sangat kooperatif. Sangat cepat daerah itu dalam waktu yang sangat cepat mereka dituntun dengan penuh sukacita. Wali kota sangat tersentuh dan berterima kasih. Berharap relawan Ceci apakah bisa menetap di sana selamanya dan terus menundukkan orang-orang di daerah ini menjadi begitu baik dan sungguh-sungguh bekerja keras. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menggunakan kisah ini, kita semua bisa tahu bahwa semakin takabur orangnya, semakin cepat pula mencapai jalan kebenaran. Karena sifat yang demikian, juga sangat setia kawan. Rasa terima kasih juga semakin kuat. Kekuatan untuk bersumbangsi semakin besar. Itu adalah prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu, terlebih dahulu berpegang pada metode terampil dan mempergunakan ajaran kecil. Ketika kita hendak membantu mereka, karena kita hendak memberikan bantuan darurat juga harus menggunakan uang, bukankah lebih baik menggunakan program bantuan lewat pemberian upah? Desa mereka sendiri, kampung halaman mereka sendiri, dengan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membangun kembali di masa sulit seperti itu, kita menggunakan program bantuan lewat pemberian upah seperti itu.
Bukankah ini terlebih dahulu berpegang pada metode terampil dan mempergunakan ajaran kecil? Demikian pula bagi korban bencana, kita satu kali berikan kepada mereka juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Setiap hari kita membagikan upah. Beberapa ratus dolar seperti itu memberikan kepada mereka puluhan dolar US. Seperti itu juga membuat mereka sangat bersukacita dalam menerimanya. Semangat terbangkitkan, dapat membangun kembali kampung halaman sendiri dengan cepat. Ini juga perlu menggunakan ajaran sementara dengan metode terampil. Seperti itu, dalam memberikan sumbangsih, mereka dapat menerima, membantu baik secara fisik maupun batin, membuat fisik mereka bergerak, membuat pola pikir mereka berubah, sehingga dipenuhi dengan harapan. Itulah kekuatan dari bersumbangsih. Ini adalah menggunakan metode. Jadi sudah menggunakan metode terampil, menyesuaikan dengan kapasitas mereka dan telah menggerakkan mereka. Meskipun terlebih dahulu berpegang pada metode terampil dan mempergunakan ajaran kecil. Sekarang semua orang mendengarkan juga bisa percaya. Jadi, sekarang sudah seharusnya membalik dari kecil ke arah jalan besar. Seharusnya membuat mereka memahami prinsip kebenaran yang sejati. Itu adalah membalik dari kecil ke arah jalan besar. Karena demikian, Bodhisattva Manjusri tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun dia adalah seorang Buddha kuno yang datang kembali, namun pada saat ini dia membuat semua orang yang telah dibimbingnya bisa menerima dharma kendaraan besar. Maka dia segera, itu sebabnya membawa mereka ke puncak Gunung Nasar untuk bertemu Bhagawan Sakyamuni. Dengan demikian, membawa mereka ke puncak Gunung Nasar dari lautan hingga pergunungan. Sudah tiba di pergunungan yang tinggi itu, ini adalah ketika Pragnakuta bertanya kepada Manjusri, berapa banyak makhluk yang telah berhasil dibimbing di istana laut? Naskah sutra sebelumnya, saat ini kita demikian menjelaskan. Seharusnya semua orang dapat memahaminya dengan jelas. Pragnakuta bertanya, seberapa banyak makhluk yang telah diubahnya di istana laut? Manjusri menjawab, kalau itu tidak dapat diutarakan dalam kata-kata atau diukur oleh pikiran, sebagaimana tingkatan dari kebijaksanaan Buddha yang tidak dapat diukur dengan kata-kata. Jadi jangan terperangkap pada angka-angka, sebab hanya dapat diketahui melalui pembuktian dengan fenomena dan substansi di baliknya. Bagaimana tanggapan Bodhisattva Manjusri? Bodhisattva Manjusri menjawab, itu tidak dapat diutarakan dalam kata-kata atau diukur oleh pikiran. Ini berarti jumlahnya amat sangat banyak. Anda tidak akan pernah percaya bahwa para makhluk di istana laut juga bisa diubah. Sesungguhnya tidak begitu arogan dan sulit ditundukkan. Begitu mereka meyakini, bisa percaya kepada Buddha Dharma, semua makhluk hidup memiliki sifat kebudaan. Asalkan engkau membuat dia dapat memahami sepenuhnya. Begitu kapasitasnya berubah, semuanya bisa percaya. Jadi jumlahnya sangat banyak, sehingga bukan angka yang dapat saya utarakan dengan kata-kata. Itu bukanlah jumlah yang dapat kita hitung dalam pikiran kita. Sebenarnya ada berapa banyak? Itu adalah amat sangat banyak. Banyaknya seperti butiran debu kalpa atau pasir di sungai Gangga. Sangat sulit untuk dihitung. Bahkan seorang ahli matematika dan para muridnya juga tidak dapat menghitung ini. Intinya adalah sangat banyak.
Oleh karena itu, tidak dapat diutarakan dalam kata-kata, tidak bisa diukur dengan pikiran. Oleh karena itu, bagai pengetahuan Buddha, kebijaksanaan Sang Buddha, tingkatan Buddha adalah tidak dapat diukur dengan kata-kata. Kebijaksanaan Sang Buddha bukan dengan menggunakan kata-kata kita, orang awam, mampu mengukur jumlahnya. Sebenarnya kebijaksanaan Sang Buddha, tingkatan Buddha ada berapa luas? Buddha, pengetahuan batinnya ada seberapa banyak? Ini sama sekali bukan kita, orang awam. Dengan kata-kata mampu membuat jumlah dan angkanya. Agar bisa terukur jumlahnya, ini adalah tidak memungkinkan. Pencerahan Sang Buddha adalah bersatu dengan alam semesta. Prinsip kebenaran yang ada di dunia ini ada demikian banyak. Sang Buddha sudah memahami secara menyeluruh semuanya. Bagaimana bisa mengukurnya dalam jumlah angka? Oleh karena itu, bukan kata-kata bisa mengucapkan jumlahnya, bukan pengetahuan pikiran kita bisa mengukurnya. Oleh karena itu, kita tidak memiliki jumlah ini. Dengan demikian, ini adalah jangan terperangkap pada angka-angka, sebab hanya dapat diketahui melalui pembuktian dengan fenomena dan substansi di baliknya. Prinsip kebenaran yang amat sangat banyak. Sebenarnya, prinsip kebenaran tidak bisa dilihat tanpa wujud dan tanpa esensi. Hanya dengan melalui perpaduan dari fenomena dan substansi ini, ternyata prinsip ini adalah membahas tentang ini. Kearoganan para naga dan angka yang bisa meyakini. Tidak bisa meyakini, bagaimana cara menebaknya? Kita gunakan sebuah contoh yang sederhana. Di tahun 2016 bulan 4 terjadi gempa di Ekuador. Relawan Ceci sampai di tempat itu. Ada tempat seperti itu, tempat yang sangat terkenal keras kepala orangnya. Namun kenyataan membuktikan bahwa ketika ada bencana, orang yang penuh cinta kasih yang ke sana dengan ketulusan hati dapat mereka terima. Yang paling patuh, paling rapi, dan paling cepat. Ini dapat membuktikan ini adalah fenomena dan prinsip kebenaran. Fenomena dan prinsip kebenaran berpadu. Sudah bisa membuktikan seperti ini dengan seperti ini sebagai perumpamaan. Jika tidak, jika kita hendak membicarakan prinsip kebenaran, mengapa bisa demikian banyak yang percaya? Sebenarnya, semua makhluk memiliki sifat kebudaan, asalkan dengan metode dan sebab dan kondisi pendukung. Apa yang dimaksud dengan metode? Harus bagaimana membabarkan dan seperti apa bentuknya, sebab dan kondisi pendukung, bagaimana menyatukan mereka. Ini semua harus fenomena dan substansi berpadu. Inilah prinsip kebenaran itu. Pertanyaan Pragnakuta memberikan arti kalau istana naga adalah tempat yang lebih rendah derajatnya dan basah, bukan tempat yang cocok untuk membabarkan dharma, apalagi sifat naga adalah angkuh, bukanlah sarana pelatihan diri. Jadi yang berhasil ditransformasi dan dapat menerima dharma, takutnya tidak banyak. Makanya ditanyakan berapa banyak jumlahnya. Ini menunjukkan maksud Pragnakuta, yaitu istana naga adalah tempat yang lebih rendah derajatnya dan basah. Istana naga adalah tempat tinggal Raja Naga, bukan tempat di mana hewan air biasa bisa tinggal, tapi berdasarkan kondisi bodhisatwa untuk melihat istana naga tentu saja lebih rendah derajatnya dan basah. Secara umum dapat dikatakan bahwa ini adalah bukan tempat yang cocok untuk membabarkan dharma. Bukan tempat untuk membabarkan dharma, terutama sifat naga yang angkuh. Ini juga bukan sarana pelatihan diri.
Perwujudan mereka yang demikian, terutama sifat dari naga, mirip seperti sifat dari ular. Anda tidak dapat menyentuhnya. Dia mengandung bisa atau racun. Jadi, dapat dikatakan bahwa ini bukan sarana pelatihan diri. Kemarin juga telah dibahas, jadi yang berhasil ditransformasi dan takutnya yang dapat menerima Dharma tidak bisa sangat banyak, yaitu kalaupun mampu untuk menerimanya, seharusnya juga tidak banyak. Tempat itu bukan tempat pelatihan untuk membabarkan Dharma. Para makhluk di sana bukan sarana untuk pelatihan diri. Walaupun ada yang dapat dibimbing, yang dapat menerima pengajaran, seharusnya tidak banyak. Ini adalah pemikiran dari Prajnakuta. Demikian dikatakan untuk ditanyakan kepada Manjusri. Juga ragu Manjusri di sana membimbing dan menyadarkan. Seharusnya tidak banyak, jadi barulah bisa mengatakan berapa banyak makhluk yang telah engkau transformasi. Ada berapa, itu adalah yang terlihat. Merasa bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin. Jika ada kemungkinan juga tidak banyak. Jadi, Manjusri memiliki kebijaksanaan dan moral kebajikan yang sulit diukur. Mampu memberi manfaat secara luas, dia menjelajahi samudra untuk membimbing dan mengubah para makhluk. Para bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya, murni tanpa noda laksana bunga teratai suci, muncul dari lautan kebijaksanaan dalam sifat tercerahkan mereka. Dengan mengendarai praktik benih dari kebijaksanaan dan moral kebajikan mereka. 6 paramita adalah lebih tinggi dari gunung dan lebih dalam dari samudra. Bahkan Gunung Semeru juga tidak mampu menandingi tingginya. Lautan luas juga tidak mampu menandingi dalamnya. Kebenaran menakjubkan dalam bintik sangat halus dapat mencakup seluruh alam semesta. Menggunakan perpaduan dari fenomena dan prinsip kebenaran untuk menuntun para makhluk. Sesungguhnya, Bodhisattva Manjusri memiliki kebijaksanaan dan moral kebajikan yang sulit diukur. Beliau adalah Buddha masa lampau, juga pernah mengajari Bodhisattva, juga adalah guru bagi 7 Buddha. Jadi, Bodhisattva Manjusri, kebijaksanaan dan moral kebajikannya juga sulit diukur. Sama seperti Buddha Sakyamuni, sebagai Buddha masa lampau yang datang kembali. Jadi, mampu memberi manfaat secara luas. Dia menjelajahi samudra untuk membimbing dan mengubah para makhluk. Dia mampu di tempat manapun. Apapun keadaannya, beliau bisa pergi untuk membimbing dan mengubah para makhluk. Bahkan samudra sekalipun, beliau juga bisa menjelajah ke dalam samudra untuk membimbing dan mengubah para makhluk. Jadi, para bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya, murni tanpa noda laksana bunga teratai suci. Sebentar lagi kita akan melihat makhluk yang telah dibimbing dan diubah ini, yang berubah dari yang jahat menjadi yang baik, yang membangkitkan tekad bodhisattva yang agung. Mereka akan segera muncul. Jadi disebutkan bahwa para bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya murni tanpa noda laksana bunga teratai suci. Ini karena setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Jadi muncul dari lautan kebijaksanaan dalam sifat tercerahkan mereka dengan mengendarai praktik benih dari kebijaksanaan dan moral kebajikan mereka. Mereka bisa dibimbing dan diubah dengan cepat. Ini karena ada sebab dan kondisi, yaitu dengan mengendarai praktik benih dari kebijaksanaan dan moral kebajikan. Juga adalah menerapkan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Karena ada sebab dan kondisi dari masa lampau. Sebab dan kondisi matang melalui dibimbing dan diubah oleh Manjusri
praktik benih dari kebijaksanaan dan moral kebajikan mereka ini. 6 paramita. 6 paramita ini sebelum mencapai kebudaan pasti harus melewati 6 paramita ini, yaitu lebih tinggi dari gunung dan lebih dalam dari samudra, lebih tinggi daripada gunung, lebih dalam daripada samudra, dibanding dengan Gunung Semeru. Bahkan Gunung Semeru juga tidak mampu menandingi tingginya. Seberapa tinggi kebajikan dari 6 paramita? Lebih tinggi daripada Gunung Semeru. Meskipun samudra itu dalam, juga sulit dibandingkan dengan kedalaman 6 paramita. Ajarannya lebih dalam daripada samudra. Jadi kita dalam menapaki jalan bodhisattva, jalan bodhisattva adalah menerapkan 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Jadi ini lebih tinggi daripada gunung dan lebih dalam daripada samudra. Bodhisattva Pragnakuta bertanya pada Manjusri, "Orang berbudi luhur, ketika engkau pergi ke istana naga, berapa banyak makhluk yang telah engkau transformasi?" Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Kebenaran menakjubkan dalam bintik sangat halus dapat mencakup seluruh alam semesta. Di tahun ini kita terus menyampaikan kepada semua orang menegakkan kebijaksanaan, kebenaran menakjubkan yang mencakup seluruh alam semesta. Tidak salah lagi, ini adalah prinsip kebenaran. Kita tidak bisa melihatnya, namun ia mencakup seluruh alam semesta. Di antara langit dan bumi, semuanya memiliki prinsip kebenaran sangat halus ini. Jadi, menggunakan perpaduan dari fenomena dan prinsip kebenaran untuk menuntun para makhluk. Menggunakan prinsip kebenaran, menggunakan fenomena dipadukan dengan seperti ini menuntun para makhluk. Inilah mengapa kita harus belajar ajaran Buddha, membuat kita bisa sangat bersuka cita. Paham bahwa prinsip kebenaran adalah mencangkup langit dan bumi. Ini adalah apa yang Sang Buddha tercerahkan. Disinilah sifat pencerahannya, mencakup langit dan bumi. Kebenaran menakjubkan yang mencakup seluruh alam semesta. Jadi lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan. Ini adalah membangkitkan tekad untuk menapaki jalan bodhisattva. Kita harus seperti ini maju terus dengan tekun di kerumunan orang banyak. Prinsip kebenaran itu sangat mendalam. Ini adalah yang kemarin kita bahas. Dengan hari ini, melampaui prinsip kebenaran hari ini. Jadi naskah sutra kemarin yang kita bahas adalah Bodhisattva Pragnakuta bertanya pada Manjusri, "Orang berbudi luhur, ketika engkau pergi ke istana naga, berapa banyak makhluk yang telah engkau transformasi?" Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Berapa banyak jumlahnya? Sebenarnya ada berapa banyak? Karena dia Pragnakuta terhadap istana naga laut, terhadap sifat naga, masih memiliki prasangka. Sekarang Bodhisattva Manjusri sudah mulai akan menjawab. Mari kita lihat naskah sutra berikutnya. Manjusri menjawab, "Jumlahnya tak terhingga, tidak terhitung lagi, tidak dapat diutarakan dalam kata-kata atau diukur oleh pikiran. Tunggu sekejap dan engkau akan membuktikannya sendiri." Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Dengan begitu sederhana menjawabnya, ini menunjukkan bahwa artinya adalah semua tempat yang dipilih oleh Manjusri itu bukan tempat pilihan. Di tempat mana yang membutuhkan, maka dia akan pergi ke tempat itu. Semua makhluk yang dibimbing tidak memilih kapasitas yang seperti apa. Kapasitas yang seperti apapun, Bodhisattva Manjusri akan pergi untuk menabur benih. Menabur benih yang baik untuk mengubah kapasitas mereka. Apakah yang baik maupun yang jahat? Untuk yang baik dan kendaraan kecil,
maka dia akan memberi bimbingan secara sabar dan sistematis. Sedangkan untuk yang berkapasitas jahat, dia akan mengubah yang jahat menjadi baik. Inilah Bodhisattva Manjusri, tidak memilih kapasitas dalam membimbing dan mengubah para makhluk. Oleh karena itu, semakin rendah derajat tanahnya, metode transformasinya semakin luas. Metode untuk mengubah para makhluk itu semakin luas. Kapasitas yang semakin angkuh, semakin cepat memperoleh pencerahan. Ini adalah pengertian dari jumlahnya tak terhingga. Maksud dari jawabannya adalah seperti ini. Tidak ada tempat yang dipilih, tidak ada pihak yang dipilih, tidak ada kapasitas yang dipilih, tidak memilih jenis yang baik atau jahat. Jadi ini adalah mereka semua. Para makhluk yang dibimbing dan diubah oleh Bodhisattva Manjusri. Jumlahnya tak terhingga, tidak terhitung lagi. Sangat banyak sekali. Oleh karena itu, tidak dapat diutarakan dalam kata-kata atau diukur oleh pikiran. Tunggu sekejap dan engkau akan membuktikannya sendiri. Tidak akan bisa diketahui dengan diutarakan dalam kata-kata atau diukur oleh pikiran. Untuk mengetahui, walaupun dengan kata-kata mengutarakan angka kepadamu, membuat pikiranmu juga masih tidak dapat memahaminya. Mohon engkau menunggu sekejap, fenomena dan substansi untuk berpadu. Jika ingin memahami prinsip kebenaran ini, maka kamu harus menunggu sekejap. Sekejap adalah menunggu sekejap, maka engkau akan membuktikannya sendiri. Dengan sendirinya kamu akan dapat memahami. Setelah selesai berbicara, suaranya pun belum hilang. Jadi sebelum dia selesai berbicara, artinya setelah selesai berbicara tetapi suaranya masih belum hilang. Di saat itu, sebelum dia selesai berbicara, tak terhitung bodhisattva yang duduk di atas bunga-bunga teratai mustika muncul dari dalam samudra dan pergi menuju puncak burung nazar, lalu berdiam di angkasa. Sutra Teratai Bab 12 Dewadatta. Sangat bersuka cita melihat ini. Dia Manjusri menjawab seperti ini. Fenomena dan substansi dapat membuktikan. Sangat cepat muncul seperti ini. Tunggu sekejap adalah seperti ini dalam sekejap. Dalam sekejap dari saat setelah selesai berbicara, bunga teratai langsung bermunculan. Jadi di tengah-tengah saat kedua bodhisattva bertanya jawab ini, para makhluk yang menerima pencerahan dari Bodhisattva Manjusri berkumpul seperti ini untuk memberikan kesaksian. Semua orang segera berkumpul untuk membuktikan kepada Bodhisattva Prajnakuta bahwa memahami keraguanmu, kebajikan dari Bodhisattva Manjusri telah menggugah kami, sehingga kami segera muncul di hadapanmu untuk memberikan kesaksian. Sebelum dia selesai berbicara, ketika kedua bodhisattva saling bertanya jawab, para makhluk yang menerima transformasi berkumpul untuk memberikan kesaksian, menjelaskan kalau kemunculan dari para makhluk yang telah diubah adalah atas arahan Manjusri, sedangkan perkataan Manjusri masih belum selesai. Menjelaskan kalau kemunculan dari para makhluk yang telah diubah, semuanya yang telah berubah menjadi bodhisattva muncul seperti ini. Ini adalah atas arahan Manjusri. Perkataan Manjusri masih belum selesai. Suaranya belum berhenti dan segera pemandangan ini muncul. Begitu banyak bunga teratai muncul dari lautan. Di atas teratai itu ada banyak bodhisattva yang muncul begitu saja. Ini adalah tak terhitung bodhisattva yang duduk di atas bunga-bunga teratai mustika muncul dari samudra. Makhluk-makhluk dari tengah lautan ini telah berubah menjadi para bodhisattva. Dengan mengendarai teratai berkelopak 1000,
dalam sekejap muncul dari dalam lautan. Pemandangan ini sungguh indah, begitu halus dan menakjubkan. Begitu banyak bodhisatwa muncul dari lautan. Semuanya duduk di atas bunga teratai mustika. Tak terhitung bodhisatwa yang duduk di atas bunga-bunga teratai mustika, ibarat menjadikan kebijaksanaan yang tidak membeda-bedakan dan mendasar sebagai ibu yang dapat melahirkan mustika pahala kebajikan yang tak terhingga dari segenap Buddha. Ini adalah perumpamaan kebijaksanaan mendasar. Kebijaksanaan mendasar dari para Buddha. Sebenarnya kebijaksanaan mendasar setiap orang memilikinya. Jadi disebut kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan. Batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Tiada beda. Kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan ini adalah kita para makhluk. Setiap orang pada dasarnya juga memiliki kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan. Artinya, kebijaksanaan ini tidak tergantung pada pikiran, tidak tergantung dengan kondisi luar, memahami semua fenomena. Itulah tata yang demikian adanya. Sebenarnya tata ada di mana? Di dalam batin. Belalah hati untuk melihat apa yang disebut dengan tata juga tidak ada di dalam gumpalan jantung. Sebenarnya bagaimana bentuk dari kebijaksanaan yang mendasar? Akarnya ada di mana? Kebijaksanaan mendasar yang sebenarnya ada di mana? Ini adalah prinsip kebenaran. Dari mana kita bisa mendapatkan prinsip kebenaran untuk ditunjukkan kepadamu? Ini tidak tergantung pada kondisi luar, juga tidak tergantung pada hati. Ini adalah prinsip kebenaran. Prinsip sejati di mana setiap orang dasarnya memiliki kebijaksanaan ini. Setiap orang juga memilikinya. Prinsip sejati ini mencakup langit dan bumi. Ini adalah prinsip kebenaran. Maka keberadaan dimanapun adalah sama saja bagi dia, bukan tergantung berada di mana. Kebijaksanaan akan muncul sesuai dengan kondisi. Demikianlah mengapa masalah dan prinsip harus bersatu, agar dapat dilihat oleh Anda. Prinsip kebenaran pada dasarnya memang demikian, memahami semua fenomena. Itulah tata yang demikian adanya. Namun, ini semua adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran dari tata. Setiap makhluk hidup memilikinya. Maka, baik kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembapan, kelahiran secara spontan, semua memilikinya. Inilah prinsip kebenaran, yang juga adalah tata. Maka dari itu, objek dan kebijaksanaannya itu sama objek dan kebijaksanaan ini, kondisi luar, kebijaksanaan dalam hati, sebetulnya tidak ada perbedaan. Ini adalah sifat hakiki setiap orang. Batin, Buddha, dan makhluk hidup, ketiga ini tidak ada perbedaan. Ini adalah kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan. Juga adalah kebijaksanaan mendasar kita. Kebijaksanaan mendasar, kebijaksanaan tanpa membeda-bedakan. Ini adalah sifat hakiki kita yang demikian adanya, tidak bergantung pada hati kita. Karena apa yang di dalam hati tidak bisa dikeluarkan. Kondisi luar Anda tidak bisa melihatnya, tetapi itu adalah kebenaran sejati, yaitu tata. Karena demikian dia murni, yang artinya sangat murni. Oleh karena itu, duduk di atas bunga-bunga teratai mustika. Pergi menuju puncak burung nasar, lalu berdiam di angkasa. Puncak burung nasar adalah tempat di mana Buddha membabarkan Dhamma. Mereka muncul dari dalam samudra dengan mengendarai bunga teratai. Datang dengan melayang di angkasa, makanya disebut berdiam di angkasa.
pergi menuju puncak burung nasar lalu berdiam di angkasa. Maka puncak nasar adalah tempat Sang Buddha membabarkan sutra teratai, muncul dari dalam samudra dengan mengendarai bunga teratai, datang dengan melayang di angkasa, maka disebut berdiam di angkasa. Kita dapat menghayati dan memahami dengan jelas. Ini bukan sesuatu yang kita dapat ucapkan dengan kata-kata. Dapatkah Anda melihatnya ketika kita mengatakannya? Juga tidak terlihat, hanya dapat mendengarnya. Dapat mendengarnya, tetapi tidak ada yang dapat dilihat. Anda tidak akan mengerti karena itu adalah prinsip kebenaran. Singkat kata, ini adalah puncak burung nasar, yaitu tempat di mana Buddha membabarkan Dharma. Juga merupakan sumber Dharma mulai dibabarkan Sang Buddha. Membabarkan Dharma di sini. Banyak orang mendengarkan Dharma di sini. Dharma disebarkan dari tempat ini. Ini adalah di dalam persamuan Dharma puncak burung nasar. Dharma yang disebarkan adalah tidak berwujud. Harus tergantung orang yang mendengarkannya. Tergantung pada pemahaman dari dalam batin orang untuk menyebarkannya. Orang yang terpelajar akan mencatatnya. Dari sutra-sutra ini, naskah, kesan batin, dan lain-lain disusun menjadi kitab sutra dan risalah. Dengan demikian menjadi adanya karakter tulisan untuk kita baca, untuk kita lihat. Sebenarnya karakter tulisan juga merupakan buatan manusia, diciptakan oleh manusia. Kita mengakui bahwa kata-kata ini memiliki arti seperti itu, tetapi apakah kita memahaminya? Orang yang mengerti akan memahaminya, sangat sukacita. Orang yang tidak mengerti juga bingung dan tetap tidak bisa menghayatinya. Namun prinsip kebenaran adalah demikian. Jadi berdiam di angkasa, jadi segala dharma adalah kekosongan. Akan tetapi kekosongan sejati baru dapat memperoleh keberadaan menakjubkan. Wujud kekosongan tanpa kemelekatan. Tanpa kemelekatan ini adalah kekosongan sejati. Baru dapat memperoleh keberadaan menakjubkan. Kita benar-benar memahami prinsip kebenaran ini. Sekiranya kita melekat pada wujud karakter tertulis, melekat pada tempat ini, maka selamanya tidak akan memahaminya. Jadi harus berdiam di angkasa. Jadi puncak burung nasar adalah tempat Buddha membabarkan sutra teratai, muncul dari dalam samudra dengan mengendarai bunga teratai, datang dengan melayang di angkasa. Makanya disebut berdiam di angkasa. Mulai dari bab kemunculan stupa mustika, semuanya menyebutkan para bodhisattva agung berdiam di angkasa. Ini menunjukkan makna dari berdiam tanpa adanya kemelekatan. Kekosongan di sini bukanlah kekosongan yang sepi dan hening, tetapi adalah keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati daripada kebajikan benih dari para bodhisattva, di mana dimiliki oleh semua bodhisattva. Mulai dari bab kemunculan stupa mustika, para bodhisattva agung berdiam di angkasa. Ini menunjukkan makna berdiam tanpa kemelekatan dari bodhisattva. Ini menunjukkan tanpa kemelekatan, tidak melekat pada wujud, kita dapat menyadari kebijaksanaan mendasar dalam diri kita, bukan yang berasal dari dalam hati atau terhadap faktor dari luar. Ini berarti kekosongan sejati. Stupa mustika muncul dari tanah, melayang di angkasa. Buddha membuka pintu stupa mustika, juga melayang di angkasa untuk membuka pintu stupa mustika. Sekarang Bodhisattva Manjusri muncul dari dalam samudra dengan mengendarai bunga teratai, juga berada di angkasa. Bunga teratai dari para bodhisattva ini juga muncul dari dalam samudra, juga berdiam di angkasa, sehingga tidak ada tempat tinggal
berdiam tanpa adanya kemelekatan, memiliki makna jangan melekat terhadap fenomena. Kita jangan hanya melekat pada tempat ini saja. Dharma berasal dari prinsip kebenaran atas segala fenomena dan materi. Apabila kita hanya melekat pada satu hal, hanya menggunakan tulisan lalu menemui jalan buntu, selamanya kita juga tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Jadi kita terhadap Dharma harus menggunakan hati yang sangat lapang untuk menghayati prinsip kebenaran itu. Jadi ketika bab kemunculan stupa mustika mulai, seharusnya kita sudah mengetahui Dharma ini penuh misteri dan menakjubkan. Maka kekosongan di sini bukanlah kekosongan yang sepi dan hening, tidak sepenuhnya kosong. Kosong, kekosongan tanpa kehidupan. Bukan kekosongan ini mengandung kebajikan benih dari para bodhisattva, di mana dimiliki oleh semua bodhisattva. Benih dari praktik bodhisattva, keberadaan yang menakjubkan dalam kekosongan sejati dari segala kebajikan yang telah dicapai. Ini adalah kekosongan sejati di mana para bodhisattva berdiam. Tidak sepenuhnya kosong dan hening, bukan seperti itu. Adalah mengandung banyak hal, karena para bodhisattva ini melalui praktik berkalpa-kalpa dahulu yang telah terakumulasi. Kebijaksanaan bodhisattva Manjusri juga telah terakumulasi seperti ini. Oleh sebab itu, inilah puluhan ribu praktik dari bodhisattva, 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari samudra. Gunung yang tinggi dan samudra yang mendalam tidak dapat tertandingi. Inilah kebajikan melimpah sebagai seorang bodhisattva. Maka benih sebab bodhisattva adalah praktek sebagai benih jalan yang pernah ditempuh. Kebajikan yang diperoleh dan diakumulasi, kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Maka keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati yang mereka peroleh meliputi seluruh alam semesta. Keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati ini, maka naskah sutra berikutnya ini mengatakan, para bodhisattva ini semuanya dibimbing dan dituntun oleh Manjusri telah menyempurnakan segala praktek bodhisattva. Semua secara bersama-sama mendiskusikan 6 paramita. Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Begitulah para bodhisattva semua yang dibimbing dan dituntun oleh bodhisattva Manjusri. Masa lampau dari masa lampau sebelumnya, bodhisattva Manjusri kalpa tak terhitung sebelumnya sudah membimbing secara sabar dan sistematis. Ini bukanlah tanpa sebab dan kondisi pendukung. Adalah telah membimbing secara sabar dan sistematis, sampai akhirnya di saat ini sebab dan kondisi telah matang, merubah yang kecil menjadi besar, membawa mereka menemui Buddha Sakyamuni di puncak Burung Nasar tempat beliau membabarkan sutra teratai. Raja dari segala sutra, jalan untuk mencapai kebuddhaan. Ia membawa mereka ke tempat itu. Mereka adalah yang diajar dan diubah oleh Bodhisattva Manjusri. Jadi satu demi satu telah menyempurnakan praktek Bodhisattva sebagai benih sebab. Para Bodhisattva ini muncul dari samudra dengan mengendarai bunga teratai, stupa mustika, dan para Bodhisattva itu sama-sama melayang di angkasa. Walaupun para Bodhisattva itu muncul dari samudra, mereka satu demi satu telah menyempurnakan praktek bodhisattva sebagai benih sebab. Mereka juga sudah mempraktikkan 6 paramita di masa lampau dan juga memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Benih sebab ini masih ada dan juga ada benih dari menapaki jalan bodhisattva. Menampakkan wujud ini dengan muncul dari samudra. Ini adalah fenomena dan prinsip kebenaran berpadu jadi satu. Fenomena dan prinsip kebenaran berpadu
praktik dari benih sebab ini, sehingga semua secara bersama-sama mendiskusikan 6 paramita. Para makhluk ini senantiasa mendiskusikan 6 paramita. Karena Bodhisattva Manjusri ada di mana-mana, tiada makhluk yang tidak dibimbing, maka berada di mana-mana, demikianlah berdiskusi dengan dia. Adalah dengan demikian menyebarkan dharma, membabarkan dharma. Inilah Bodhisattva Manjusri menyelamatkan makhluk secara luas. Ada di mana-mana, tiada kapasitas yang tidak dibimbing. Inilah kebijaksanaan dari Bodhisattva Manjusri. Maka Bodhisattva yang berada dalam kumpulan para Bodhisattva, dia bisa demikian menjadi pemimpin dari para Bodhisattva. Karena dia paling memahami kondisi batin Buddha, dia telah menjadi Buddha kuno. Kondisi batin Buddha, kebijaksanaan Buddha tidak dapat didiskusikan dengan mulut, diterka dengan batin. Tetapi Bodhisattva Manjusri adalah orang zaman dulu, dia adalah Buddha kuno. Jadi dia sendiri juga memiliki hal-hal ini. Sehingga dia sendiri juga ada memiliki masalah ini. Maka dia menjadikan diri sendiri juga tiada tempat yang bukan lahan pelatihan. Tiada satu kapasitas pun yang tidak dituntun, yaitu mencari kesempatan untuk menuntun para makhluk. Di 4 jenis kelahiran dalam 6 alam kelahiran, ada di mana-mana, singkat kata praktik sebagai benih sebab dan pahala kebajikan ini. Kebajikan dari kebijaksanaan ini sebenarnya bukan kita biasanya mampu menggunakan kata-kata untuk menganalisa hingga membuat kita sangat jelas. Ini tergantung dari prinsip kebenaran dari sifat hakiki tata yang dimiliki setiap orang berpadu dengan kebenaran sejati. Kondisi dan jodoh harus berpadu, masalah dan prinsip berpadu. Tergantung pada tata kita. Kita harus bersungguh hati. Sekarang kita dapat menerima Dharma Buddha. Sebenarnya dibabarkan secara mendalam, tetapi prinsip kebenaran ini dipergunakan di mana? Sangat mudah, supaya kalian tahu pada bulan April tahun 2016, di tempat itu ada kejadian seperti ini. Ada sebuah daerah yang seperti ini, selama ini adalah seperti ini. Sangat keras kepala, menggunakan cara seperti ini. Mereka telah melihatnya, kondisi luar adalah demikian. Sebab dan kondisi ini berpadu. Tempat itu ada bencana. Jikalau tidak ada bencana itu, Bodhisattva bagaimana bisa muncul di hadapan makhluk yang menderita? Karena di tempat itu ada bencana seperti ini, maka kita baru ada Bodhisattva demikian. Ke kondisi luar itu karena ada pengalaman ini. Sehingga pengalaman ini dipakai di tempat itu. Cocok untuk tempat itu, sehingga kekerasan mereka, saya akan mengandalkan keuletanku. Saya bukan ditolong, tetapi ada yayasan demikian. Memberikan saya kesempatan seperti ini, mengandalkan jerih payahku. Maka saya akan berusaha sekuat tenaga. Ini semua adalah perpaduan dari masalah dan prinsip. Dengan demikian mereka tertolong. Prinsip kebenaran yang sama, membimbing dan menyadarkan para makhluk juga demikian. Adalah harus bersungguh hati merasakannya. Tata kita digunakan pada jalinan jodoh di lingkungan itu. Disatukan baru bisa menjadi prinsip kebenaran. Inilah belajar Dharma. Batin yang memahami Dharma dimulai dari yang demikian. Kita baru dapat benar-benar yakin sifat hakiki yang demikian adanya ini. Dia adalah kebijaksanaan mendasar kita. Juga sama adalah kebijaksanaan dengan sifat yang tidak melekat. Ini adalah yang kita harus bersungguh hati. Sehingga dalam mempelajari ajaran Buddha, kita hendaknya senantiasa bersungguh hati dengan seksama dan bersabar.
dan juga senantiasa harus lebih bersungguh hati.